Selamat sore Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Rinaldo Hilarius Bajo dengan NIM 321 24 118. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya UAS Pengantar Manajemen. Nomor 1, soalnya pengertian komunikasi dalam manajemen serta pentingnya komunikasi dalam keberhasilan organisasi. Komunikasi dalam manajemen merupakan proses penyampaian informasi, ide, instruksi, maupun pesan dari seorang kepada orang lain dalam organisasi agar tercapai pemahaman yang sama. Contohnya di sini, ketua kelompok membagikan tugas kepada setiap anggota. Yang kedua, manajer menyampaikan target pekerjaan kepada karyawan. Yang ketiga, dosen memberikan informasi perkuliahan kepada mahasiswa melalui grup kelas. Yang keempat, pemimpin organisasi mengadakan rapat untuk membahas program kerja. Nomor 2, proses komunikasi dan contoh komunikasi. Proses komunikasi adalah penyampaian informasi dari pengirim kepada penerima hingga pesan dipahami dan mendapatkan umpan balik. Contoh proses komunikasi dalam organisasi mahasiswa. Sebuah organisasi mahasiswa akan mengadakan kegiatan seminar. Ketua organisasi mengadakan rapat dan menyampaikan informasi mengenai jadwal kegiatan, pembagian tugas dan target yang harus dicapai kepada seluruh anggota. Contoh lain dalam kelompok kuliah. Misalnya yang pertama, ketua kelompok menjelaskan pembagian tugas makalah. Yang kedua, anggota menerima dan memahami tugas masing-masing. Anggota memberikan tanggapan jika ada kesulitan, dan yang terakhir, kelompok berdiskusi hingga tugas selesai. Nomor 3, menurut Anda apa saja hambatan komunikasi yang sering terjadi dalam organisasi, dan berikan contoh nyata dan cara mengatasinya. Hambatan komunikasi merupakan segala sesuatu yang dapat mengganggu proses penyampaian informasi sehingga pesan yang diterima tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh pengirim. Contoh hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, tidak memahami istilah teknis yang digunakan oleh atasan atau ketua. Yang kedua, mahasiswa merasa takut bertanya kepada dosen karena khawatir dianggap tidak mengerti. Yang ketiga, informasi dalam organisasi terlambat diterima karena harus melewati banyak tingkatan jabatan. Yang berikut contoh mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, menciptakan komunikasi yang terbuka antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, mengadakan rapat yang efektif dan kondusif. Yang keempat, memanfaatkan media komunikasi seperti WhatsApp, email, atau aplikasi lainnya. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada anggota untuk memberikan umpan balik. Nomor 4, soalnya jelaskan pengertian kepemimpinan dan peran seorang pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi anggota agar bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin tidak hanya memberi arahan, tetapi juga membimbing, mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan menciptakan suasana kerja yang baik. Contohnya di sini, ketua kelompok membagikan tugas kepada anggota dan memastikan tugas itu selesai tepat waktu. Yang kedua, ketua organisasi mahasiswa memimpin rapat dan menentukan program kerja. Yang ketiga, manajer perusahaan memberikan motivasi kepada karyawan agar target perusahaan tercapai. Yang keempat, ketua panitia kegiatan kampus mengordinasikan seluruh anggota agar acaranya berjalan dengan lancar. Nomor 5, pengalaman saya melihat atau mengalami kepemimpinan yang baik maupun yang kurang efektif, dan menganalisis pengalaman saya berdasarkan teori kepemimpinan. Saya pernah melihat kepemimpinan yang baik saat mengerjakan tugas kelompok. Di perkuliahan, ketua kelompok selalu mengajak anggota berdiskusi sebelum mengambil keputusan, membagi tugas secara adil, dan memberikan bantuan kepada anggota yang mengalami kesulitan. Selain itu, ketua kelompok juga aktif mengingatkan jadwal pengerjaan sehingga seluruh anggota dapat bekerja dengan baik dan tugas dapat diselesaikan tepat waktu. Yang berikut contoh kepemimpinan yang baik dalam organisasi. Yang pertama, mengajak anggota berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Yang kedua, membagi tugas secara adil. Yang ketiga, mendengarkan pendapat anggota. Yang keempat, memberikan motivasi dan dukungan. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap pekerjaan kelompok. Berikutnya contoh kepemimpinan yang kurang efektif. Mengambil keputusan sendiri, kurang berkomunikasi dengan anggota, tidak menerima saran atau kritik, pembagian tugas tidak jelas, dan kurang bertanggung jawab terhadap tugas kelompok. Yang berikutnya, dampak kepemimpinan yang baik. Anggota lebih semangat bekerja, hubungan antar anggota menjadi baik, tugas dapat selesai tepat waktu, tujuan kelompok lebih mudah tercapai. Yang berikut dampak kepemimpinan yang kurang efektif. Terjadi kesalahpahaman, anggota menjadi pasif, produktivitas menurun, dan tujuan kelompok sulit tercapai. Nomor 6, soalnya apa yang dimaksud dengan perubahan organisasi, mengapa organisasi perlu melakukan perubahan, apa saja hambatan dalam perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah proses penyesuaian terhadap kondisi internal dan eksternal agar organisasi dapat terus berkembang dan mencapai tujuannya. Alasan organisasi perlu melakukan perubahan adalah yang pertama, perkembangan teknologi yang semakin cepat, meningkatnya persaingan antar organisasi, perubahan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan, dan perbaikan sistem kerja dan kinerja organisasi. Yang berikut hambatan dalam perubahan organisasi. Rasa takut terhadap perubahan, kurangnya pemahaman mengenai tujuan perubahan, kebiasaan lama yang sulit ditinggalkan, kurangnya dukungan dari anggota organisasi, komunikasi yang kurang efektif, dan keterbatasan sumber daya. Yang berikut contoh perubahan organisasi. Kampus menerapkan sistem pembelajaran daring dan menggunakan platform digital. Yang kedua, perusahaan mengganti sistem administrasi manual menjadi sistem komputerisasi. Yang ketiga, instansi pemerintah menerapkan layanan berbasis digital. Yang keempat, organisasi mahasiswa menggunakan media online untuk rapat dan koordinasi. Yang berikutnya, dampak apabila perubahan berhasil dilakukan. Pertama, kinerja organisasi meningkat, pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, pelayanan menjadi lebih baik,
organisasi lebih mampu bersaing dan berkembang. Nomor 7, contoh perubahan organisasi yang terjadi pada perusahaan, koperasi, kampus, atau instansi pemerintah serta dampak positif dan negatifnya. Salah satu contoh perubahan organisasi yang cukup nyata terjadi di lingkungan kampus yaitu perubahan sistem pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran daring dan penggunaan sistem akademik digital. Yang berikut dampak positif perubahan dari organisasi. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Yang kedua, informasi lebih mudah diakses. Yang ketiga, pelayanan kepada masyarakat atau anggota menjadi lebih baik. Yang keempat, penggunaan teknologi meningkat. Yang kelima, produktivitas organisasi dapat meningkat. Yang berikut dampak negatif dari perubahan organisasi. Sebagian anggota mengalami kesulitan beradaptasi, membutuhkan pelatihan dan biaya tambahan, terjadi penolakan terhadap perubahan, muncul rasa khawatir atau ketidaknyamanan, dan ketergantungan terhadap teknologi semakin tinggi. Nomor 8, pengaruh konflik terhadap kinerja organisasi dan dampak positif dan negatifnya. Konflik merupakan suatu keadaan yang terjadi akibat adanya perbedaan pendapat, kepentingan, tujuan maupun cara pandang antar individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Yang berikut dampak positif dari konflik. Muncul ide dan gagasan baru, meningkatkan kreativitas anggota, membantu menemukan solusi yang lebih baik, mendorong perbaikan sistem kerja, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang berikut dampak negatif dari konflik. Yang pertama, menurunkan produktivitas kerja, menimbulkan stres dan ketidaknyamanan, merusak hubungan antar anggota, menghambat kerjasama tim, menyebabkan tujuan organisasi sulit tercapai. Yang berikut saya sebutkan contoh konflik dalam organisasi. Yang pertama, anggota kelompok berbeda pendapat mengenai pembagian tugas. Yang kedua, karyawan merasa pembagian pekerjaan tidak adil. Yang ketiga, tidak terjadi kesalahpahaman akibat kurangnya komunikasi. Yang keempat, dua divisi dalam perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda. Nomor 9, analisis organisasi Hima UCB. Jadi organisasi Hima ini kepanjangannya adalah Himpunan Mahasiswa Manggarai. Saya telah melakukan wawancara kepada salah satu anggota organisasi tersebut dan mendapatkan beberapa hasil, yaitu yang pertama, sistem komunikasinya. Berdasarkan hasil yang telah saya wawancara, komunikasi di Hima UCB cukup baik. Pengurus biasanya menyampaikan informasi melalui grup WhatsApp dan saat rapat rutin. Kalau ada kegiatan, setiap divisi akan sering saling berkoordinasi agar tugas masing-masing berjalan dengan lancar. Yang kedua, gaya kepemimpinan di Hima UCB cukup terbuka. Ketua biasanya mengajak pengurus untuk berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Jadi setiap anggota bisa menyampaikan pendapat atau saran sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama. Yang ketiga, perubahan yang pernah dilakukan. Beberapa perubahan yang dilakukan mengadakan rapat menggunakan media sosial untuk membagikan informasi kegiatan, memperbaiki koordinasi antar bidang, dan membuat program kerja yang lebih melibatkan mahasiswa agar organisasi semakin aktif. Yang keempat, upaya pengembangan organisasinya. Untuk mengembangkan organisasi, Hima UCB mengadakan berbagai kegiatan seperti pelatihan, kegiatan sosial, acara kebudayaan, dan menjalin kerjasama dengan organisasi lain dengan tujuan agar anggota bisa menambah pengalaman dan organisasi semakin dikenal. Yang kelima, saran untuk meningkatkan kinerja organisasi. Menurut saya, komunikasi antar anggota perlu terus ditingkatkan agar informasi tidak terlewat. Selain itu, pembagian tugas sebaiknya dibuat lebih jelas sehingga setiap anggota memahami tanggung jawabnya. Nomor 10, apa saja yang saya dapatkan dari materi pengantar manajemen selama 1 semester ini? Selama mempelajari mata kuliah pengantar manajemen, saya memperoleh pemahaman tentang dasar-dasar manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan organisasi. Saya juga memahami bahwa manajemen tidak hanya diterapkan di perusahaan, tetapi juga dalam organisasi mahasiswa dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya belajar pentingnya komunikasi yang baik untuk meningkatkan kerjasama serta pemimpin yang mampu mengarahkan, memotivasi, dan bertanggung jawab terhadap anggota. Sekian Ibu presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.